Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin bakal ngebahas alur cerita episode ke-9 dari anime Shunjike no Kodomotachi. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan juga like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Di episode sebelumnya kita dilihatin si Oka yang tengah kelihatan lagi banyak pikiran. Mulai dari nilai tesnya yang menurun banget sampai perasaan yang campur aduk terhadap si Arata, sehingga Oka mutusin buat pergi ke Yamanashi untuk nenangin dirinya sejenak. Dan meskipun Arata juga tahu tentang kepergian Oka ke Yamanashi, tapi Arata di sini nggak ngelarangnya. Soalnya saat ini juga sekolah sedang libur 3 hari. Akan tetapi setelah libur usai, si Oka malah nggak ada kabar apapun, sehingga ngebuat Arata dan juga yang lain jadi ngerasa cemas. Dan gara-gara ulah dari Oka itu, ngebuat saudara-saudaranya pun di sini jadi kepo banget. Kenapa si Oka sampai pergi ke Yamanashi dan nggak pulang-pulang sampai hari ini? Dan bahkan teman-teman Oka di sini juga ikutan cemas. Jadinya mereka tanya ke Arata kenapa Oka nggak berangkat ke sekolah, karena nggak biasanya si Oka bolos sekolah. Arata pun di sini juga nggak bisa jelasin detail kepada mereka, soalnya ia juga nggak tahu apa yang terjadi sama si Oka. Lalu si Arata pun di sini mikir, jangan-jangan ada sesuatu yang mencurigakan di balik tingkah Oka belakangan ini, sehingga Oka mutusin buat pergi ke Yamanashi berhari-hari. Sementara itu kita diliatin Oka yang sebenarnya berkali-kali pengen pulang, tapi entah kenapa selalu ada perasaan aneh yang bikin dirinya balik lagi ke penginapan di sana. Lantas kini kita diliatin saudara-saudara dari Oka yang kini lagi cemas karena nggak dapat kabar dari Oka. Gak lama di sini Banri malah datang dengan kabar kurang enak, yang mana setelah ponselnya Oka sempat hilang, sebenarnya dia nyuruh Oka buat aktifin GPS biar bisa nge-track anggota keluarga yang lain. Dan yang mengejutkan, lokasi Oka tiba-tiba hilang dan terakhir kali sinyalnya berhenti di sekitar Gunung Fuji. Ya otomatis semuanya pun langsung panik, karena mereka pada takut kalau Oka beneran tersesat di Gunung Fuji. Lalu kita beralih kepada Oka yang kini sedang balik ke penginapan di atas Gunung Fuji. Dan ternyata alasan Oka bolak-balik naik gunung cuma buat ngeliat sesuatu yang pengen banget dia lihat. Bahkan si pemilik penginapan sampai terheran-heran sendiri, kok bisa-bisanya ada anak SMA yang rajin banget naik gunung kayak pelanggan setia. Dan di saat yang sama, akhirnya Arata mutusin buat jemput Oka langsung ke Gunung Fuji dengan tiket bus yang baru saja ia pesan menuju ke sana. Dan sebelum berangkat, dia bilang ke saudara-saudaranya kalau ada kabar soal Oka, dirinya bakalan langsung kasih tahu kepada semuanya. Lalu mereka semua pun di sini akhirnya setuju, dan nasib Oka kini ada di tangannya Arata. Singkat cerita, akhirnya Arata kini pun telah sampai di pos paling bawah Gunung Fuji. Arata pun kini langsung nanya lokasi GPS Oka ke Banri dan langsung mulai mendaki sesuai arahan dari Banri. Dan biasanya sih butuh 4-8 jam buat sampai ke tujuan, tapi entah kenapa si Arata ini cuma butuh 1 jam aja. Emang gila nih anak. Dan singkatnya akhirnya Arata berhasil ketemu sama Oka di penginapan, dan tentunya ngebuat si Oka ini jadi terkejut banget kenapa si Arata bisa sampai di sini malam-malam. Dan setelah tahu kalau Arata bisa nyampe sini cuma dalam waktu 1 jam doang, di sini Oka pun jadi terheran-heran banget, bisa-bisanya perjalanan 4-8 jam malah jadi 1 jam. Lalu Arata pun di sini ngasih kabar kepada saudaranya yang lain, sehingga kini mereka pun bisa tenang karena Oka kini sudah bersama dengan Arata. Dan setelah ganti baju, di sini Arata pun langsung bilang kepada Oka buat ngajak Oka pergi pulang pada esok harinya. Namun ternyata di sini Oka malah nolak, meskipun udah dibilangin kalau saudara-saudara yang lain kini sedang khawatir kepada Oka.
Dan di momen ini Oka pun cerita tentang ayah dan ibu mereka, yang mana dulu mereka ketemu di Gunung Fuji, dan saat itu ayahnya harus gendong si ibu yang lagi pingsan karena penyakit ketinggian. Dan dari situlah dua orang yang awalnya sama-sama orang asing akhirnya malah jadi pasangan suami istri dan sekarang jadi orang tua angkat mereka. Lantas di sini Oka pun mikir, apakah yang namanya jodoh itu beneran ada? Apa mungkin sudah ditulis sejak lahir? Atau jangan-jangan malah ada di antara saudara sendiri? Tapi belum sempat ngobrol panjang, di sini Oka malah ketiduran dan ninggalin Arata yang jadi bingung sendiri kenapa Oka malah bahas jodoh di antara saudara. Dan saat ngelihat Oka yang lagi tidur, di sini Arata pun mikir jika sampai Oka berbuat sejauh ini, pastinya Oka saat ini sedang ladon banget. Jadinya Arata di sini nggak mau tanya banyak-banyak karena yang terpenting besok dirinya harus bisa nyeret Oka pergi pulang. Akan tetapi pada besok paginya, si Arata pun dibuat kaget banget pas bangun karena Oka udah nggak ada di sampingnya dan dia cuma ninggalin sebuah surat yang bertuliskan kalau dirinya bakalan segera pulang. Tapi Arata tahu itu cuma bohongan karena emang ternyata kini Oka masih mendaki Gunung Fuji lagi buat nyari sesuatu yang entah apa yang sedang dicari. Gak tinggal diam, Arata pun langsung ngabarin kepada saudara-saudaranya dan mutusin buat ngejar Oka sampai ke puncak. Tapi masalahnya cuaca di gunung saat ini rupanya makin buruk. Awan tebal di sini mulai nutupin jalur dan Oka yang lagi ngelamun malah keluar jalur pendakian dan begitu sadar dirinya saat ini malah udah tersesat. Oka yang tahu pun di sini coba nerusin jalan, tapi dirinya saat ini malah kepleset ke sebuah jurang dan apesnya di sini kakinya malah kesleo dan ngebuat dirinya malah kejebak di sana. Sementara si Arata di sini makin panik karena di puncak gak ketemu sama si Oka. Dan ketika si Arata balik ke penginapan, ternyata barang-barangnya Oka masih berada di sana, yang artinya Oka masih belum balik dan pastinya lagi dalam bahaya. Ditambah lagi di sini Bandri juga bilang kalau GPS dari Oka tiba-tiba hilang lagi sehingga ngebuat Arata di sini makin tambah panik. Lalu kini kita diajak flashback ke masa lalu waktu ulang tahun dari Oka yang dirayain sama si ayah. Saat itu si ayah ngasih dia anting-anting yang ternyata adalah peninggalan dari mendiang ibunya. Dan dari situ Oka jadi penasaran gimana dulu ayahnya bisa ketemu sama mendiang ibunya. Dan ternyata jawabannya sama, yakni di Gunung Fuji. Oka yang tahu pun di sini ngerasa kagum banget sama kisah romantis dari orang tuanya itu. Lalu si ayah pun di sini bilang ke Oka kecil kalau Oka nanti juga bakalan ketemu sama jodohnya suatu saat nanti. Kita balik ke waktu sekarang. Dan setelah jatuh tadi, rupanya Oka malah ketiduran di tengah hujan sehingga ngebuat Oka saat ini jadi kedinginan banget. Dan apesnya di sini powerbank Oka malah habis dan ponselnya pun di sini baterainya udah menipis. Kalau nggak ada yang nolong, bisa-bisa dirinya kena hipotermia dan dinyatakan hilang di Gunung Fuji. Lalu Oka pun di sini ngerasa sedih banget karena udah ngebuat saudara-saudaranya jadi cemas demi suatu hal yang belum tentu bisa dia temuin di sini. Dan di tengah keputusasaan itu, tiba-tiba anting-antingnya malah jatuh sehingga ngebuat Oka pun di sini jadi panik. Soalnya di sini tuh kabutnya tebel banget. Dan setelah anting-antingnya ketemu, tiba-tiba ada cahaya dari atas yang memantul tepat ke arah anting-antingnya. Dan pas dia nengok ke atas, ternyata cahaya itu berasal dari Arata yang kini lagi bawa senter buat cariin si Oka. Dan momen pertemuan mereka pun di sini benar-benar kerasa kayak ngulang kembali kisah ayah dan ibu mereka ketika bertemu di Gunung Fuji dulu. Dan ya, mungkin sampai sini dulu pembahasan episode 9-nya. Terima kasih buat teman-teman yang telah nonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan juga like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.